Kita bersyukur Tuhan berikan kita anugerah untuk malam hari ini kita dapat kembali bersekutu dalam ibadah pemahaman Alkitab. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita akan pujikan jalan Tuhan. Haleluya. Ada waktu di hidupku. Haleluya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendakmu. Jalan Tuhan, jalan Tuhan, bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu, yakinkan Tuhan, yakinkan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Bait yang kedua, hari esok tiada ku tahu. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Ya, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. 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 Doa masuk dalam firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Diaken Safrino. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga saat ini Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami percaya Tuhan, segala pujian yang kami naikkan karena rasa syukur kami padamu Tuhan, indah dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kau berkati setiap kami, Kau juga memberkati Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami. Kiranya tuntunan Roh Kudus turun atas beliau Tuhan, sehingga firman yang disampaikan melekat erat dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan dan membentuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan.
Selamat malam, shalom keluargaku semua dimanapun Anda berada. Dan dengan sangat hormat saya kepada semua yang hadir, istimewa bagi kawan-kawan sejawat saya di dalam pelayanan ladang Tuhan. Rekan-rekan pendeta, para abdi Tuhan dimanapun Anda berada, sungguh sangat saya banggakan ketika ada banyak kawan-kawan sejawat pelayanan hadir atau join di dalam ibadah PA pada malam hari ini. Dan tujuannya adalah kita bersama-sama belajar di bawah kaki Tuhan kita Yesus. Nah, mengapa saya merasa berkepentingan untuk harus menginfokan, mendorong semua keluarga besarku dimanapun Anda berada, ketika ada pelaksanaan ibadah seperti ini melalui Google Meet, agar semua terkoneksi, karena kita semua tahu bahwa hakikatnya sumber kekuatan kita sebagai manusia, lebih tepatnya adalah anak-anak Tuhan, untuk memperoleh pencerahan yang menguatkan, tiada lain dan bukan dari kuasa firman Injil itu sendiri. Ya, sehingga sampai hari ini kita dapat dimungkinkan melewati segala situasi dan kondisi. Singkatannya sikon. Sikon apapun dapat kita lalui sampai hari ini. Situasi kondisi ke depan kita belum tahu apa bakal terjadi. Ya kan? Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah kita lalui bahwa kita dapat melewati semua. Karena pencerahan kuasa firman, kuasa Injil yang terus melingkupi seluruh kehidupan kita. Berapa hari lalu saya ketemu dengan, saya katakan pelayan Tuhan, bukan full-timer, pengurus di sebuah lembaga, bergaul dengan banyak pendeta, dan beliau menyampaikan pernyataannya bahwa setiap kali bergabung dalam ibadah kita, maka dia bersaksi bahwa itu yang menjadikan dirinya kuat, ya, dan merasa disegarkan. Dan sekaligus juga dikatakan kepada saya rasa rasa bersyukur, melihat dan membanggakan, ya, syukur dan membanggakan melihat saudara-saudara, keluarga besar yang terkait di dalam pelayanan ibadah Gereja Kemah Tabernakel Gresik Surabaya ini begitu antusias di dalam melaksanakan ibadahnya. Ini terus terang dari gereja lain, ya, yang bicara dengan saya. Hampir 1 jam atau 1 jam lebih bahkan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, dia katakan bahwa baik onset di gereja, seperti minggu kemarin, ya, semua ruang tambahan yang ada di area dalam gereja penuh. Tentu dengan ruangan utama. Yang dalam waktu dekat terus kita doa, ya, segera ruang utama itu juga akan dirobohkan dan kita akan menerusi pembangunan ke atasnya. Ya, tolong doakan. Nah, juga lagi lanjut, saudara kita ini berkata, ibadah online di kota tercinta ini yang akun pesertanya mencapai, ya, ratusan. Pelayan Tuhan ini menyatakan, ya adalah yang kita laksanakan seperti malam ini. Itu tentu tidak membawa saya kemudian jadi jumawa, sombong, ya tidak, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melainkan itu tentu memberikan dorongan, semangat kepada saya untuk bersama seluruh tim tentunya melayani, karena memang kita harus terus mengupgrade diri. Di situasi yang terus kedepanannya ke sana, kita tidak bisa kemudian bermanja merasa nyaman, ya, aman, lantas kita tidak mau memperbarui skill, kemampuan kita
tidak kita tingkatkan umpamanya, nah itu akan menjadi masalah besar. Ya, saya sitir sedikit dari pernyataan Profesor Renald ya, Ghazali. Dan beliau katakan, ke depan bahkan sekarang ini gejalanya. Satu contoh di dalam dunia kerja. Bagaimana tenaga orang tentu harapannya tiap tahun bisa naik upahnya. Ya, dari sekian persen, 10% sampai 15%. Harapannya demikian. Sementara tenaga yang dihasilkan dari sebuah teknologi yang canggih. Sebutkan saja salah satunya adalah robot. Tenaga robot yang dikatakan sampai saat ini bagaimana standar harganya sudah menurun sampai 65%. Tentu orang yang berpikir maju, wah ini nanti tenaga orang digantikan dengan tenaga robot. Terus dikemanakan? Ya, usia produktif di tengah masyarakat dunia. Ini bukan bicara Indonesia loh ya, dunia. Contoh sederhana ya yang kita ketahui, ketika berapa waktu lalu di setiap portal tol ya, itu dijaga orang untuk mengambil kartu kita dan sambil kita bayar. Orang yang melayani. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, ada berapa akses pintu tol, berapa shift mereka kerja, berapa banyak ya tol. Nah, setelah digantikan hanya dengan mesin, kita tinggal tapping aja, ya kan? Saudara-saudara ini kasih Tuhan, kartu itu sudah menyelesaikan masalah, portalnya buka, kita lewat. Kemana lagi itu kawan-kawan kita petugas? Oke, saya tidak akan bicara ke sana terlalu jauh karena saya bukan Profesor Ghazali. Tapi saya juga sedang bicara tentang metode pelayanan gerejawi. Itu dalam satu lembaga pelayanan. Tapi juga mengerucut kecil lagi juga adalah bagaimana para personel ya dari hamba-hamba Tuhan. Tim penggembalaan di dalam setiap gereja lokal. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Harus ya. Kita membangun diri. Apalagi kalau kita ini secara rohani sedang berhadapan dengan musuh-musuh spiritual. Nah, ini tidak bisa kita membuat pembiaran, apalagi kalau udah aman, keluarga tidak ada masalah, ya, tidak ada yang sakit, kitanya juga merasa sehat, rezeki juga masih ada, ya, umpamanya begitu. Lantas kita membuat pembiaran rohani kita kerdil. Nah, itu masalah besar. Bahasanya sederhana begini, yang kita dapat nikmati sampai saat ini adalah hasil taburan ketekunan kesetiaan kita di masa lalu. Lah, bagaimana kita masih mendapatkan jaminan dari hasil panenan yang akan datang? Adalah kita harus mengupayakan, menabur, berjuang dalam ketekunan kesetiaan kita sekarang dan terus ke depan. Nah, ini yang harus dicamkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lanjut, orang itu yang menyatakan kepada saya tidak bermaksud juga mengorek yang lain dan terus kemudian menganggap mereka kurang bagus dan kita lebih bagus juga sama sekali tidak. Cuman ada keterkejutan saya ketika dikatakan begini, saya tidak perlu menyebut ya merek gereja yang jumlah jemaat yang terdaftar katanya di gereja itu ratusan. Tapi ibadah onsite dibuka 20 orang, 25 orang katanya begitu. Dan ibadah online juga tidak lebih, ya kurang lebihnya sama dengan yang onsite. Yang saya pikirkan begini, saya tidak mau kepo dan intervensi tentunya pelayanan gereja lokal lain ya, tidak boleh. Tapi yang saya pikirkan adalah lantas bagaimana ketangguhan pribadi-pribadi jemaat di dalam gereja itu di dalam menerusi perjalanan ke depan.
Karena ke depan ini dalam kehidupan, di semua lini kehidupan itu tidak semakin mudah pastinya. Ya tadi, urusan bidang pekerjaan saja udah persaingannya begitu luar biasa. Iya kan? Nah tetapi jangan kecil hati, bagi setiap orang yang prepare, mempersiapkan diri secara utuh di dalam hidup ini. Yang paling utama adalah prinsip rohani. Kalau prinsip rohani ini kita junjung tinggi, tingkat ya urgensinya, kita penuhi segala kebutuhannya. Dalam bahasa lain sederhananya, ya mencari kerajaan Allah dan kebenaran dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya. Sehebat apapun persaingan di dalam dunia bisnis, dunia kerja, dunia yang berkaitan dengan ya hal-hal selama masih di dunia ini, saya percaya pasti akan dapat teratasi semuanya. Yang setuju angkat jempol saudara dengan berkata, haleluya, amin. Tuhan tidak kesulitan memberi rezeki kepadaku dan anak keturunanku. Yang percaya terus yakini dan aminkan. Tapi kuncinya adalah kekuatan firman. Dan orang itu memang ya sedikit memujilah ya, saya bukan jadi sombong tidak. Tapi kemudian ya katakan, yang pasti adalah jemaat yang Bapak layani itu betul-betul ya ibaratnya diberi makanan terus yang bergizi, dan Bapak itu menyelami kira-kira apa sih seleranya orang ini, sayur asem sama ikan asin juga dapat, ditambah sambal dikit. Yang lain ini capcay gitu ya, kira-kira saudaraku yang dikasih Tuhan, sama ya fuyung hai gitu. Oh juga dapat ya. Dan ada yang barangkali ciak cai itu makan cuma sayur-sayuran atau vegetarian ya. Tidak mau makan daging-dagingan, ayam-ayaman. Ya berarti termasuk saya juga. Saya tidak suka makan daging-dagingan, ayam-ayaman, ikan-ikanan, saya tidak suka. Tetapi kalau ikan sungguhan beneran saya mau. Ya, ayam yang bener ya saya mau. Ya, saudara gini kasih itu kan. Ya biar nggak saudara metenteng gitu, tahu-tahu jeglek lah Pak Gembala ini kok gitu toyo yo. Ya itulah gembalamu ya saudara gini kasih Tuhan. Dan itu yang membuat ya saya rasakan bagaimana respon saudara-saudara semua. Jadi intinya adalah ini. Ingat ya, di dalam dunia spiritual ini kita sedang menghadapi kuasa-kuasa lain. Roh-roh setan di udara, penguasa-penguasa gelap. Ini tidak bisa tidak. Ya. Nah, ketika kita merasa nyaman dengan kita tanpa memikirkan kebutuhan rohani, berarti kita jalan sendiri itu. Kayak orang turun dari Yerusalem kemana? Iya Pak Adi ya, ke Yeriko ya. Nah akhirnya apa ya Mbak Titin Sarwo? Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko gebukin penyamun. Coba kalau dalam posisi bersama Tuhan terus, pagi bersama Yesus ya, Sabtu pagi ya, siangnya bersama Yesus lagi, malamnya bersama Yesus. Sepanjang malam sebelum tidur kita serahkan hidupku di dalam tanganmu dan aku mau bersama Yesus. Tidak akan ada kesempatan. Setan, santet, tenung, demit, ya kan, usaha-usaha kotor di dalam bidang ya bisnis jahat, pakai melibatkan barangkali roh-roh setan, orang-orang pinter apa, tidak akan mengenai dirimu. Yang percaya katakan amin. Bukan takut sama saya, takut sama saudara, tidak. Tapi takut yang ada di dalam dirimu dan di dalam diriku. Nah ini yang paling penting. Puji Tuhan. Makanya saya terus koordinasi dalam perjalanan waktu ya kepada tim kami tentunya ya para junior, asisten saya, staf yang ada, selalu saya ajak ya diskusi. Gimana? Bagaimana sekolah minggu? Bagaimana remaja? Bagaimana pemuda? Inilah isi hati saya sebagai hamba Tuhan yang dari awalnya memang konsepnya bukan karena saya dibayar untuk saya jadi pendeta. Melainkan
karena panggilan, keterpanggilan saya. Alasannya apa? Tentu hampir semua tahu ketika saya sudah dinyatakan mati sekarat 8 hari di tahun 1979. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus selamatkan. Dan kemudian lanjutannya saya berikan hidup saya. Diutus dalam pelayanan, saya ada pilihan tempat-tempat lain yang menurut pikiran saya ya lebih cocok, lebih pas. Tapi Tuhan giring saya untuk kembali di tempat asal saya. Dan ternyata walau banyak hal yang nampaknya sulit, berat, bahkan beberapa teman-teman mengatakan, kalau kamu kembali ke tempat asalmu ya ada ayat yang mengatakan seorang nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri. Dan waktu itu saya memberikan jawaban sederhana bahwa saya melayani Tuhan, melayani umat tidak untuk mencari penghormatan. Dan lebih tandas lagi, saya pikir itu adalah proses di mana Tuhan meneguhkan walaupun prosesnya itu rada, ya bagaimana. Ketika salah satu tenaga pengajar saya di sekolah Alkitab di sekolah ya misi pelayanan ini mengatakan, Henry, aku tahu kota di mana kamu tinggal. Dan kalau kamu mau kembali, dia katakan, jangan kamu berharap banyak. Saudara, makanya segala sesuatu yang kita hadapi itu, yang bakal menentukan itu bukan apa yang ada di luar kita yang sedang kita hadapi, tapi bagaimana kita ya menyikapi dan menyiasati. Makanya ketika saudara menghadapi proses kesulitan, kegagalan, guncangan-guncangan, pesan dari seorang pelayan Tuhan ini, jangan salah cara menyikapi dan menyiasati. Kata-kata itu tadi saudara bisa anggap sesuatu yang melemahkan. Waduh, guruku aja tahu ini, bahwa sulit nanti kalau aku masuk di tempat itu. Tetapi saudaraku, kekuatan tuntunan Roh Kudus itu yang membuat kemudian saya tidak menyerah. Saya meneruskan perjalanan. Ternyata betul, kalau Tuhan mengatakan, aku utus kamu, kita terus melangkah di dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan bakal campur tangan atas hidup kita semua yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Yesus, ya, bahwa mukjizat yang baru saya ekspos dengan turunnya pembaruan IMB gereja, itu sesuatu yang ya saya tidak bisa ngomong leluasa di sini, kecuali saya akan melaksanakan ini bersama tim Sarasean nanti lagi pada hari Rabu tanggal 30 Maret. Ini ya, hati hamba Tuhan, hati hamba. Untuk saya himpun pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan, saya sudah bicara dengan ketua Bamak dan tim, sangat-sangat setuju dan mendukung, di mana saya akan berbagi visi kepada rekan-rekan hamba Tuhan di kota tercinta ini untuk langkah apa yang saat-saat sekarang ini harus dilakukan, dikerjakan. Karena kita tidak tahu apa bakal terjadi sesudah suasana yang puji Tuhan semuanya kondusif. Ingat itu. Ketika saya sedang bicara dengan rekan-rekan hamba Tuhan, ternyata beliau berkata, betul sekali Pak Hendy, kami butuh berbagai hal yang Bapak akan sampaikan yang sudah garis besarnya secara selayang pandang disampaikan kepada saya. Ini untuk disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya saya langsung sudah kondisikan, ya ini style saya ya. Dengan keyakinan semua Yahweh Jireh, saya sudah bilang, rekan-rekan hamba Tuhan pendeta yang dari di luar kota ya, kami tinggal persis ini, masih di satu kabupaten, itu ada 70-an pasang hamba Tuhan. Saya pikir nanti pada hari Rabu itu kalau dimungkinkan Tuhan izinkan hadir 50 pasang saja berarti 100 orang. Dan saya sudah berjanji ke Tuhan, minta ke Tuhan, ya syukur-syukur kalau saya sampaikan ini, itulah isi hatiku. Ya karena apa? Ini semua ada di dalam satu perspektif
rencana kerajaan Allah yang luar biasa. Dan intisarinya kalau tadi saya nge-WA dan selalu kata-kata WA saya, semangat sehat selalu ya. Kita terus memuliakan Tuhan. Dan berapa memberikan balasan, salah satu kalimatnya, wah kami lihat, kami rasakan, Bapak Gembala semangatnya itu luar biasa. Dan saya katakan puji Tuhan. Apa yang menyebabkan semua ini adalah kuasa Injil yang memberi jaminan yang komplit luar biasa. Yuk kita buka dulu ya, kita siapkan. Saya ajak saudara buka di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Yang lalu, berapa waktu lalu saya sudah sampaikan itu, saya hanya ambil ayat ini untuk mendasari satu pokok tema, ya. Tema yang saya sampaikan malam ini adalah saya cocok sekali untuk percaya dan menerima Injil yang menyelamatkan itu. Roma 1 ayat 16-17, silakan petugas firman membacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Semua katakan amin. Amin, puji Tuhan. Saudara, saya di awal menyampaikan sumber kekuatan kita itu adalah firman. Nah kalau kita sedang bicara firman, firman itu apa dan siapa? Maka firman bukan cuma sekedar perkataan Allah, tetapi firman itu adalah Yesus. Karena Yesus wujud firman. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Maka firman itu menjadi manusia. Yang dimaksud tepatnya firman menjadi Yesus. Oke. Kemudian dikatakan di sini ayat yang kita baca ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Apalagi Pak Injil ini? Injil itu adalah bahasa aslinya evangelion. Dalam terjemahan sederhananya adalah berita kesukaan. Apa yang mendasari Injil adalah berita kesukaan? Tiada lain dan bukan adalah firman yang menjadi Yesus memperjuangkan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik di dunia sampai akhirat. Ingat ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa berita sukacita itu karena problem masalah kita dapat teratasi dengan cara Yesus mengatasi semuanya. Semuanya apa saja? Dunia sampai akhirat. Akhirat apa Pak? Manusia yang tidak ada harapan masuk surga, paling banter umumnya begini. Moga-moga diterima di surga. Moga-moga. Pak Kasno, moga-moga atau pasti? Langsung begini, bukan moga-moga Pak. Iya, pasti. Iya kan? Kepastiannya kenapa? Yang punya surga berkenan menerima kita. Prosesnya gimana? Yang punya surga turun dulu jemput kita. Iya kan? Kita dibawa ke sana. Ini urusan akhirat clear sudah. Apakah karena kita orang paling suci di dunia? Enggak. Apakah kita adalah orang yang sudah mengorbankan hampir seluruh kekayaan kita, jual, kita ibahkan, kita diakoniakan, sehingga diperhitungkan Tuhan ini, wah ini orang paling memiliki jiwa sosial hebat. Amalnya besar sekali. Lantas diterima di sorga? Jawabannya bukan. Tetapi karena kasih Allah ya yang sedemikian besar terhadap saya dan saudara. Itu urusan akhirat, clear dulu. Yesus berkata,
Maka aku pergi ke sana untuk menyediakan, tolong saudara teruskan apa? Menyediakan apa? Iya betul, pusiaan. Ya, ibu-ibu lain, bapak-bapak lain berkata, menyediakan tempat bagiku. Pasti. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini. Pak, urusan dunia apa Pak? Nah, urusan dunia itu gini ya. Kita ini kan saking, sebagian tidak memahami. Bahwa kita keturunan Adam yang berdosa itu ya hidup di dalam kuasa dosa, di dalam kuasa gelap. Sudah dipastikan orang berdosa kalah dengan 3 musuh kan, selalu saya bilang. Musuh pertama iblis, musuh kedua dosa, musuh ketiga adalah maut. Makanya dosa itu bukan akibat pelanggaran. Dosa itu adalah suatu kekuatan, kutukan. Kalau orang hidup di dalam kuasa dosa, kepribadiannya mentah, ada kecenderungan untuk berbuat nyimpang terus dari hadirat Allah. Jadi makanya konsep dosa itu perlu saudara dan saya pahami. Kalau secara bahasa umum tuh begini, jangan kamu berbuat jahat ya, nanti kamu dosa. Di dalam prinsip iman Kristen tidak begitu. Karena kamu itu sudah berdosa, maka kamu ada keinginan terus berbuat jahat. Jadi beda. Nah ini harus diketahui, jangan kita kemudian masukkan prinsip ya pemikiran lain di dalam kekristenan. Salah. Makanya dosa itu tidak bisa dihindari. Dosa itu harus dikalahkan. Nah yang bisa mengalahkan, menghancurkan kuasa dosa, kekuatan dosa adalah yang memiliki kekuatan yang maha besar, maha dahsyat. Dan kekuatan maha dahsyat itu adalah firman yang turun dalam wujud siapa? Iya, betul sekali, Tuhan Yesus Kristus. Makanya tuh kalau Yesus lewat tuh kan, di dalam Alkitab diberitahu orang yang kerasukan setan tuh blingsatan enggak karuan. Dan setan yang di dalam orang-orang itu berteriak-teriak, mengapa engkau datang hendak membinasakan kami sebelum waktunya? Itu setan-setan mau begitu. Karena memang waktunya nanti ada. Sekarang setan masih gentayangan. Makanya jangan jauh dari Tuhan. Kita enggak boleh terus kemudian udah beres. Iya Pak, yang lalu saya diguna-guna udah beres. Oh iya. Tetapi dalam perjalanan ke depan ini, mungkin di bidang kerjaan kita, di bidang ya usaha kita, ya di dalam ketidaksehatan ya style yang sekarang ini karena ya orang tuh pada semakin tidak ada kasih, ya perbuatan kejahatan tuh di dalam semuanya semakin ya intens itu loh ya. Jadi ini yang terjadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita nggak lebih intens lagi ya di dalam berjalan dengan Yesus. Nah gitu-gitu itu yang nanti akan jadi sandungan-sandungan, kendala-kendala. Supaya kita tidak tersandung, kita tidak terkendala, mepet terus, hidup terus di dalam kuasa Injil yang menyelamatkan. Nah, makanya menyelamatkan ini akhirat selesai kan, dunia kita juga selesai. 3 musuh ini dihancurkan, terutama dunia masih ada 2 ini, iblis dan dosa, kuasa dosa. Dihancurkan, Roh Kudus masuk di dalam kita, saudaraku ini kasih Tuhan, maka otomatis maut ini sudah tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Makanya dikatakan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya maut sudah nggak ada sangkut pautnya. Nah kita kapanpun meninggalkan dunia ini udah nggak perlu takut, udahlah ya. Saudaraku dikasih Tuhan yang sudah wafat itu bahagianya udah luar biasa. Udah nggak ada lagi urusan dengan dosa, nggak ada urusan dengan musuh yang namanya setan iblis yang dikatakan mengaum-aum seperti singa, nggak menelan itu, nggak ada lagi. Itu ada di dalam lingkup penjagaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada di mana? Di Firdaus. Menantikan semua kisah perjalanan dunia ini selesai, baru nanti dipindah ke Yerusalem baru, yaitu yang turun dari sorga. Jadi kalau Alkitab sekarang memberitahu kita ke Firdaus kalau kita tinggalkan dunia ini. Makanya udah tenang aja, ya. Kapanpun ya
Ya kita berangkat ke sana oke-oke saja gitu ya. Nah, nggak perlu terus kepikiran kalau aduh sakit begini, sakit begitu, wah ini deket mati, belum tentu juga. Tapi juga jangan kita salah ngerti. Kita yang merasa sehat semuanya, hasil laboratnya bagus semua, ya kan, nggak ada apa namanya keluhan apa gitu. Tapi kalau Tuhan bilang selesai, ya bahasa lokalnya wayahe. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau wis wayahe itu ya. Nah, biasanya jalan bareng itu. Sebentar wayahe wayahe gitu. Terus belakangnya ada tahu bulat digoreng hangat-hangat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, inilah maka harus tetap waspada ya. Jangan marah ya kalau saya mesti ngontak ya, tadi beberapa saya lihat di akun loh, ini kok nggak datang. Saya bilang ayo gabung PA. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi itulah hati saya, hati gembala, mendambakan semua tetap kuat di dalam kuasa Injil, di dalam kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini penting sekali sebab kalau enggak nanti masalah besar ya harus dihadapi di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, berapa waktu lalu ada pertanyaan tentang bagaimana suatu prinsip tertentu, baik saya baca saja pertanyaan itu yang lalu terlewatkan untuk tidak bisa terselesaikan ya, puji Tuhan. Pertanyaan tentang pelayanan, pengembalaan, penginjilan, dan misi. Apa perbedaannya dan persiapan-persiapan apa saja apabila jemaat Tuhan ambil bagian dalam pelayanan tersebut. Terima kasih Bapak Gembala. Dan puji Tuhan. Ya, pertanyaan Bu Titin. Tuhan memberkati. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang paling utama dipahami kenapa harus ada misi, tenaga misi, ada penginjilan, dan ada pengembalaan. Nah, maka kembali kepada apa yang sudah saya sampaikan. Kehidupan ini ya bisa seperti ini karena ada kuasa Injil. Kuasa Injil itu kuasa Yesus. Makanya kalau Alkitab kita disebut kitab Injil, ya itu bukan kitab dan kertasnya itu yang punya satu nilai magis gitu, sama sekali tidak ya. Jangan anggap Alkitab itu jimat. Tetapi Alkitab adalah mencatat ya berbagai hal dari rencana Allah, nubuatan tentang datangnya firman Yesus itu ke dalam dunia, dan apa saja yang dikerjakan dan rencana Allah yang selanjutnya ke depannya, ya itu dicatat di dalam Alkitab itu. Maka Alkitab yang adalah Injil itu Evangelion mencatat tentang kabar baik. Jadi kabar baiknya itu bukan kertasnya. Ya, ini karena pola pandang kepercayaan tertentu itu kan bahwa kitab atau bukunya itu ada satu nilai magisnya begitu. Di dalam kekristenan sama sekali tidak. Walaupun kita juga tidak kemudian harus menyepelekan ya Alkitab, maaf ya kita lemparkan begitu saja juga. Tuhannya nggak apa-apa, tetapi di mata orang kok kita tidak menghargai. Ya, tidak menghargai sesuatu yang berharga. Itu salahnya di situ. Di satu hari pernah ada sejarah di satu pedesaan, ya karena ada firman Tuhan, hamba Tuhan khotbah begini, berjalanlah di atas firman itu. Kemudian sampai di rumah dikumpulkan kitab Alkitab istrinya, Alkitab anak-anaknya semua, kemudian ditaruh di bawah, ditata kayak model di taman itu loh saudara, dikasih batu-batu untuk bancian, nah itu yang ditaruh Alkitab saudaraku. Ya, saya berkata, Tuhan berkata, berjalanlah di atas Alkitab. Terus suaminya dulu, istrinya dulu gitu. Satu waktu ada pendeta di situ datang pas lewat, lihat tiap kali orang ini praktek begitu, diingatkan, diberitahu ya. Loh kok kamu lakukan Alkitab, mau injak-injak kayak gini gimana? Loh katanya saya suruh jalan di atas firman Tuhan gitu ya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan kemudian dijelaskan, pendeta itu juga tidak marah ya saudara-saudara. Ya katakan ya kalau ini etikanya saja yang tidak bagus minta ampunlah sama Tuhan. Tapi yang kamu lakukan itu keliru.
bukan ini. Berjalan di atas firman itu artinya begini loh. Kalau di dalam kekhawatiran, karena keadaan juga kepepet, terus kemudian ada dorongan untuk curang, untuk nyolong, untuk modus, ya melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Firman Tuhan mengingatkan jangan gitu anakku. Ya, sandarlah kepadaku, bekerjalah dengan benar. Pasti di atas itu ada Allah, di bawahnya ada alat, maka alat itu juga akan jadi cara Allah memberkati dan memberi rezeki kepada kita. Nah, diartikan seperti itu. Kesimpulannya adalah kitabnya itu kertas biasa, buatan pabrikan. Iya kan? Atau kalau ditulis tangan, ya tulisan tangan. Nah, tetapi isinya di situ yang memberikan jaminan kepada setiap kita yang mestinya binasa, kemudian terselamatkan. Nah, untuk orang bisa mengalami kuasa Injil, itu harus ada yang bersaksi. Ya, salah satunya saya bersaksi cerita kepada siapa saja kalau ada kesempatan. Saya bilang saya itu cocok banget gitu. Ya, hari ini kan cocok banget untuk percaya dan menerima ya Injil itu. Ya, di dalamnya kami menerima segala yang baik. Nah, itu diceritakan. Itulah apa namanya? Misi adalah bersaksi. Menyampaikan bahwa manusia ini kalau kita tidak mendapatkan Injil, tidak hidup dalam kuasa Injil, waduh, celaka loh kita. Nah itu saudaraku, maka misi ilahi dibagikan kepada kita untuk kita menyampaikan saudara kesaksian dari Injil itu sendiri. Ya, Injil itu sendiri. Adapun tentang bedanya dengan penggembalaan, maka penggembalaan itu ada dalam arti suatu lembaga terkecil, gereja lokal, ya kayak gereja yang saya gembalakan, harus ada gembala. Tetapi pengertian yang kedua, penggembalaan itu adalah untuk saling mendorong, saling mengingatkan, saling mendoakan. Nah itu tugas kita semua. Ya, tugas kita semua. Untuk penggembalaan secara lembaga, ya ini harus tenaga yang dikhususkan oleh Tuhan. Terima panggilan khusus, terima mandat khusus, ya toh. Tetapi di dalam pengertian secara umum, ya untuk kita bisa saling menggembalakan di rumah itu. Pak, tugasnya suami ya Pak, menggembalakan istri dan anak-anak. Oh iya, tetapi sisi lain istri juga harus memiliki panggilan untuk menggembalakan suami dan anak-anak. Dalam pengertian apa? Mendoakan, mengingatkan. Itulah tugas gembala. Menyampaikan ini loh Pak, barangkali Mas, nenek Surabaya, Cak, kira-kira gitu ya istrinya, Cak. Ini sampean gak usah khawatir. Ya, ini kan ada Tuhan Yesus tuh sanggup mengatasi semua. Wis toh, ojo mikir sing aneh-aneh. Wong saya itu ya nerimo kok jadi istrinya ya Cak sopo lah ya kira-kira terserah Cak Kasno apa piye ya monggo. Iyalah, makanya jadi istri kalau jadi menggembalakan keluarga saling menggembalakan. Kalimatnya kan gini kan di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-32. Tolong Pak disiapkan. Berapa waktu lalu juga sempat saya bacakan Lukas 22 ayat 32 ya. Itu apa yang dilakukan itu untuk apa? Menguatkan yang lain. Silakan Pak Juli. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tersirat di dalamnya adalah penugasan Tuhan untuk menggembalakan. Kalau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, makanya kalau menguatkan tuh ya, firman Tuhan yang lain mengatakan jangan kata-katamu hambar. Jangan kata-katamu itu yang tidak menguatkan. Jangan gini ya, sudah nikah berapa saat, ya terus ini saya ambil contoh istri ngomong sama suaminya, mas itu, aku udah dibujuk sama ini piro suwenya, sudah berapa lama? Ya kira-kira 24 tahun. Terus istri ngomong kok gini-gini terus ya mas ya, itu iya, lah terus gimana kata suaminya ya kan? Lah ya itu di kamar semua orang sudah pakai LED layar lebar, ini TV kita ini ya masih ya 4 in, itu pun hitam putih. Terus siapa dek? Lah iya, malahan kredit juga belum lunas. Lu berapa lama kamu kredit 4 in ini? Ya wis 15 tahun.
niatnya nggak bayar memang saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah suaminya jadi bingung. Kadang kalau suaminya ekspresif itu ngomong gini, aku mau suruh korupsi ya gitu loh, ya kan? Ini siapa yang jadi gembala? Gembala menggembalakan siapa ini ya? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mestinya istri bersikap baik mas, walaupun aku ini sudah puluhan tahun jadi istri sampean, aku yang nerimo kan. Ya walaupun tuntutan sampean itu berlebihan, nah, ini yang kebacut suaminya. Sampean kasih belanja cuma ya 7.000 satu hari, mintanya makannya bandeng, sambal goreng ati, bebek panggang gitu. Bacut ada suami yang model kayak begitu. Bertobatlah. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya itu tadi ketika suami berat hati, ya ibu-ibu, istri, udahlah kita yakin yuk kita doa. Ya, anak-anak saat lemah, ya kita ndak habis-habisnya ya. Kadang-kadang ya kita namanya orang tua marah, ya. Tapi sadar ini tugasnya untuk apa? Menggembalakan anak. Ya, dan harus ada arahan yang anak pun juga begitu. Ditugasi Tuhan untuk apa? Ketika melihat orang tua dalam kondisi kemampuannya sementara masih terbatas ya sementara. Karena ada kemungkinan kan Tuhan membuka pintu rezeki, yang percaya katakan amin. Nah, jadi yang pasif, yang negatif sementara. Iya kan? Siapa tahu dapat warisan. Kenapa? Keluarga jual kuburan. Loh mungkin saja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya kan? Nah, kalau begitu si anak nggak ada tuntutan macam-macam dan dia katakan, Pak, Bu, Papa, Mama, udahlah, ayo kita terus sama-sama berjuang. Aku mau sungguh-sungguh. Jangan nanti orang tua memperjuangkan anak sedemikian rupa. Si anak disuruh sekolah yang benar, yang tekun, yang ini ya awut-awutan, tidak pernah semangat. Ya itu sangat mengecewakan orang tua. Mestinya ya jangan begitu, gitu loh ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tugasnya ini pengembalaan tuh kalau dikatakan pengembalaan tuh semua punya tugas yang sama. Kemudian visi ya menjalankan misi. Kaitannya memberitakan Injil. Dan siapa ini yang harus bertugas? Sebetulnya semua jemaat, semua orang percaya. Nah, orang percaya yang bagaimana? Yang ngerti firman dulu. Ya, ngerti firman. Harus mengalami di dalam diri. Markus pasal 16, coba dibuka. Ayat 15 dan 16. Supaya kita tahu kedudukan kita dan kedudukan manusia itu seperti apa. Iya, secara umum di dalam kuasa dosa, turunan Adam. Ya, tentu kepercayaan lain, iman lain punya konsep yang berbeda ya silakan sah-sah saja. Kita tidak mau mencampuri yang diyakini oleh orang lain. Nah sekarang ini kita dasarnya kebenaran firman ya kita lihat ini untuk pengeterapan di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang percaya. Markus 16 ayat 15-16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa tidak percaya akan dihukum. Wah ini kok sadis ya Pak ya, kok akan dihukum gitu umpamanya. Kenapa ini masalahnya? Nah kita harus tahu dasarnya. Kenapa? Kalau saudara dan saya tidak percaya kita dihukum. Kok sadis ini? Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan sampaikan kepada kita dan tidak boleh kita kemudian tidak mengerti ini. Ya, gak percaya dihukum. Sebetulnya, tolong dengar baik-baik, ini penting sekali. Saudara dan saya, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan Yesus, hidup kita itu sudah terhukum. Yohanes pasal 3 ayat 18 dan 19. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Nah, ini dasarnya. Jadi jangan berpikir nggak percaya tadi kok dihukum.
Ya, kok sadis amat? Sebetulnya bukan karena tidak percaya itu kemudian dihukum. Karena manusia turunan Adam, kita ini orang berdosa, upah dosa adalah maut, itu adalah hukuman. Ya, adalah hukuman. Maka sesungguhnya saudara yang dikasihi Tuhan, ya sudah terhukum. Maka Tuhan datang memberikan penawaran hukuman itu supaya terjadi satu proses ya pergantian. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa pergantian? Yang harusnya dihukum tuh kita, Yesus mendahului kita turun ke maut. Ibrani 2 ayat yang ke-14 dan 17 itu. Nah, inilah yang memungkinkan ketika dia bangkit memberitahu, kalau kamu percaya ada di dalam naunganku, aku itu terang. Yesus berkata, aku terang dunia. Nah, kalau manusia ini tidak mau menyambut terang, karena Alkitab memberitahu, sukanya hidup di dalam kegelapan. Makanya ya manusia itu kecenderungannya senang babi ngepet, percaya ya yang istilahnya tahayul-tahayul, mitos-mitos. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah itu yang kemudian ya kecenderungannya kalau mau ya, ada orang cerita, wah di perempatan tadi ada tikus gedenya itu seperti anjing. Lantas satu nyeletuk, wah itu daden-daden, penjelmaan. Ya, apa? Mungkin gendruwo. Ya, jadi jadi-jadian seperti ini. Nah, gitu itu nggak usah pakai ditekankan macam-macam. Langsung percaya semua. Padahal ternyata tikus itu setelah dibuktikan juga gedenya nggak kayak anjing dewasa. Anjing itu kan macam-macam kan rasnya. Nah kalau anjing kecil itu kan, ya anjing juga kan saudaraku. Nggak bisa gede itu walaupun 10 tahun, 20 tahun. Iya kan. Nah, ternyata gedenya mungkin sebesar kucing. Lu kok bisa Pak ada tikus gede gitu? Ya itu tikusnya sakit beri-beri, jadi bengkak semua. Udah beri-beri, dia sempat disenget tawon, saudaraku ini kasih Tuhan. Jadi tambah bengkak lagi, gitu ya. Ya ini guyonannya begitu. Tapi kalau orang udah cerita, ini adalah jadi-jadian. Udah percaya aja sudah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Apalagi kalau terus kemudian dimintai pertanyaan, ditaruh mainan sepeda motor, terus kemudian ditanya nanti, ini nanti waktu adu balap di sana itu pemenangnya yang mana? Kebetulan si tikus yang beri-beri bengkak dintup tawon tadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya mengarah ke motor miniatur dari pembalap terkenal. Kok kebetulan dalam balapan dia menang. Waduh, tikus ini dipuja-puja. Iya kan? Tapi kalau coba kita memberitahu, Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu adalah yang turun dari langit. Dia adalah firman yang menjadi seperti manusia seperti kita. Maka sebagian orang berkata, masa Allah kok pakai menjelma jadi manusia? Nah, kan gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Apalagi, oh dia disebut anak Allah. Kalau dia anak Allah, siapa bedanya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya. Nah, kalau seperti itu jadi ribut orang saling ini. Nah kita kalau dengar-dengar kayak gitu, gimana Pak Gembala sikap kita menyikapi gitu? Ya tenang aja lah, orang mau ngomong apa aja ya sudah. Kristen tidak ngajari Allah beranak. Kalau Kristen nganggap Allah itu beranak secara biologis, itu terlalu primitif. Iya kan? Kenapa disebut dia anak Allah? Karena dia adalah firman yang turun, Roh Kudus yang adalah Roh Allah yang turun. Dan dia dapat menyelesaikan segala perkara. Itulah Injil, wujud Injil, berita sukacita, wujudnya Tuhan Yesus Kristus. Nah itu sebabnya kalau kita ini sudah sadar, tahu kedudukan kita. Kok kalau nggak percaya dihukum Pak? Sadis? Enggak juga. Memang kita posisinya sudah hukuman, terlahir di dalam kuasa dosa.
Karena dikatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23, upah dosa maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Dipindahkan dari maut kepada hidup kekal. Kapan? Sekarang ini. Di dalam kita ini sudah ada benih kekekalan sorgawi. Kenapa? Karena di dalam kita tidak ada lagi roh demit, roh gendruwo, wewe gombel, sundel bolong, kuntilanak. Tidak ada lagi. Yang ada apa? Roh Kudus atau roh Yesus Kristus yang dari sorga, yang ketika tubuh kita ini disuruh ditinggal, maka roh jiwa kita akan jalan bareng sekejap bersama dengan yang punya Firdaus dan membawa kita ke sana. Inilah inti dari pemberitaan kesaksian yang harus kita sampaikan. Jadi bentuk dari misi ya dan pemberitaan, isi beritanya adalah ini. Kemudian kalau sudah menerima pemberitaan ini, maka kita diminta oleh Tuhan untuk apa? Saling menggembalakan. Di dalam penggembalaan secara kelembagaan, menggembalakan jemaat, itu tugas gembala seperti Tuhan membenum saya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan, ya, keseharian kita di dalam kebersamaan dalam keluarga dan seterusnya, masing-masing kita harus saling menggembalakan. Supaya apa? Supaya kita terus diteguhkan, dikuatkan. Nah, saya sebagai gembala dalam lembaga pelayanan, Tuhan memberikan nikmat pencerahan. Bukan cuma semangat saja, tetapi memberikan nikmat untuk saya bekerja, melakukan selagi saya masih bisa. Dengan bahasa kasarnya, selagi nyawa masih nempel dalam tubuh saya. Makanya saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya didik semua junior saya. Bahkan orang di sekitar kami, tim pelayan, para diaken dan ya divisi-divisi yang ada, mesti bergerak. Kalau enggak, kita akan dibuai dengan kenyamanan dan tanpa sadar kita tertidur secara rohani. Dan gawat kalau sampai tidur secara rohani, ketika Tuhan Yesus datang, ternyata kita terabaikan. Karenanya orang-orang yang bersorak, kami menyambutmu Tuhan, karena engkau datang untuk kami. Dan itulah seperti digambarkan 5 anak gadis yang bijaksana, yang selalu berjaga-jaga, bersiap diri, maka mutlak, baik ya rohaniwan atau awam, jemaat, harus ya mengalami satu pengurapan Roh Kudus untuk bergerak sampai kita semua tiba di dalam akhir perjalanan kelak. Saudara semua boleh mempunyai pemikiran, aku mengembangkan usahaku, bisnisku, ya ke masa depananku, aku tata sedemikian, bagus, boleh. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, itu adalah bagian isian dari kronos, waktu kita. Sedangkan kita ini ada di dalam tuntunan dan tanggung jawab sampai kita berjumpa dengan kairos. Yaitu kekekalan Tuhan yang membawa kita kepada waktu ke waktu itu. Hanya kita lewati semua ini. Urusan bisnis, urusan kita jaga rumah tangga yang baik. Karena sebetulnya ya di atas Allah, ada di atas itu Allah, bawahnya alat. Siapa? Ada suami itu jadi alat, ada istri itu jadi alat. Saling hargai. Anak jadi alat, anak juga bisa tahu bahwa di atas, ya di atasku ini ada alat yang dipakai Tuhan untuk memberkati siapa? Orang tuaku. Nah itu kalau sudah ngerti secara proporsional di dalam kekristenan kita, maka sesungguhnya kekristenan kita menjadi Kristen dewasa, sejati, memiliki daya tahan yang luar biasa, dan kita dimampukan melewati segala situasi, kondisi, singkatannya sikon apapun, maka kita akan lalui. Ya, pandemi dikatakan sudah berganti transisi mengarah ke endemi. Pandemi kita lewati, faktanya kita ada. Kecuali yang sudah pergi ke surga, ya sudah ke surga, lebih bahagia. Kita yang masih ada, kita masih harus menghadapi lagi. Ya, satu kenyataan yang disebut endemi. Saudaraku ini kasih Tuhan, pandemi bisa kita lalui. Endemi dengan segala kenormalan baru ke depan, tetap bisa kita lalui kalau kita jalan bareng bersama siapa? Tolong sebutkan. Ya, amin. Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai pada akhirnya ketika kita jalankan semua, maka kita menjadi orang-orang yang paling bahagia di
di dalam kehidupan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu supaya tetap semangat, layani Tuhan, dan jangan membiarkan dirimu, ya rohmu kendor, tetapi biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Itu yang seharusnya bagi orang-orang yang dapat bersaksi seperti saya katakan dalam temanya ini. Aku cocok sekali untuk percaya dan menerima Injil yang di dalamnya semua hal dapat teratasi itu. Iya, baca penutupnya ini Roma pasal 12 ayat 11 dan selesai. Langsung kita doa untuk menyudahi pertemuan ibadah PA kita malam ini. Dengan keyakinan saya percaya setiap saudara boleh dijamah Tuhan. Ya, malam hari ini. 12 ayat 11, silakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau hadir di dalam ibadah PA online ini. Engkau ada di pastori ini dan menuntun kami seluruh tim yang ada di pastori. Engkau hadir juga untuk tim pelayan yang berada di tempatnya masing-masing. Dan Engkau juga hadir mengurapi, melawat, menjamah dan membakar roh kami dengan roh Pentakostamu ya Tuhan. Apapun organisasi kami berada di dalam gereja, namun yang pasti gereja lahir karena Roh Kudus di hari Pentakosta itu. Maka Roh Pentakosta membakar semangat kami untuk kami boleh menjalankan tugas misi ilahi, yaitu kasih Allah agar tersalur. Kerja kuasa Allah di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan dan mengatasi segala perkara dapat menjangkau setiap jiwa yang mendambakan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah rahmat kuat kuasa-Mu senantiasa melimpah atas kami semua. Dan teriring doa, segala permohonan Tuhan berkenan menjawab. Yang lemah dikuatkan, yang sakit tidak perlu khawatir. Dengan kuasa Tuhan Yesus, mungkin ada alat tim kesehatan yang menangani. Di sana Tuhan berkarya menjamah sakit penyakit yang paling menakutkan disingkirkan dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagimu untuk mengerjakan segala perkara bagi setiap umat-Mu yang ada di dalam rencana Tuhan yang indah dan mulia. Kami tidak perlu kecil hati, walau hidup tidak selalu mudah, namun yang kami tahu, kalau bersama-Mu Yesus, semua dapat kami lalui. Dengan keyakinan, ke depan tidak mustahil kalau Tuhan mau membuat hal-hal menjadi lebih indah, lebih dahsyat, lebih ajaib. Bagimu tidak ada yang sulit. Dan kami mau hidup dalam percaya dan terus berjuang mendisiplin diri, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kami yakin dan percaya berkat kemurahan-Mu menjadi bagian kami semua. Rezeki berkaitan dengan ekonomi, Tuhan yang memberkati dan rezeki itu dilimpahkan atas anak-anaknya semua. Dan para hamba Tuhan, kami semua mohon tuntunan, penyertaan dan pengurapan-Mu untuk kami terus dapat bekerja sesuai dengan kerinduan yang Kau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Syafaat kami untuk Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan keselamatan dan damai sejahtera yang dari Tuhan boleh ada atas negeri kami ini. Para pejabat, presiden dan semua pembantunya sampai di semua wilayah bumi Nusantara ini ada di dalam berkat kemurahan Tuhan. Makasih Bapa, usai ibadah ini kami selesaikan semua dan kami ada di dalam malam yang penuh anugerah Tuhan. Dan pertemukan kami dalam ibadah, ya Tuhan, pagi bersama Yesus. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu kami naikkan sekarang sampai selamanya. Dan berkat-Mu menuntun kami sampai kami bertemu dengan Tuhan yang datang tidak menjemput kami dan menuntun pulang ke sorga. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati semua